placebo is usually thought about as a fake medicine, a sugar pill or saline injection. In fact, that's wrong. What the placebo effect is people getting better without active ingredients. So the question is, why do people feel better? Bukan saya yang bilang, itu ada studi yang mengatakan di luar sana bahwa sepertiga pasien yang ada di rumah sakit sembuh dengan obat-obatan yang tidak ada efeknya, yang kosong atau tidak ada kandungan apapun. Dan juga ada penelitian di luar sana yang mengatakan bahwa 79% orang yang terkena penyakit depresi itu sembuh dengan obat-obatan kosong tersebut daripada orang yang 93% menggunakan obat sungguhan. Nah, kenapa itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, itulah efek placebo. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai efek placebo dan efek nocebo. Bagaimana cara efek placebo bekerja dan bagaimana itu bisa memanfaatkan kehidupan kita atau bagaimana kita memanfaatkannya, dan apa korelasinya dengan perdukunan atau apa hubungannya dengan dunia perdukunan dan obat-obatan tradisional yang tidak masuk akal di luar sana. Oke, jadi saya mau cerita. Jadi pada suatu hari di malam Jumat Kliwon, lahirlah seorang anak 3 orang perempuan, dan bidannya berkata bahwa ini adalah hari yang terkutuk. Nah, bidan itu meranggal bahwa orang ke-1 akan meninggal sebelum ulang tahunnya yang ke-16, dan orang yang kedua katanya akan meninggal sebelum ulang tahunnya yang ke-21, dan yang ketiga akan meninggal pas ulang tahunnya yang ke-23, kata si peramal tersebut, kata bidan tradisional tersebut. Oke, pada suatu hari si ibunda anak tersebut itu percaya sama ramalan itu dan sangat agak ketakutan gitu, dan dia memberitahunya kepada anaknya, dan ketika umurnya 16 tahun dia tabrakan gitu dan dia meninggal dunia. Benar kata ramalan tersebut. Dan yang selanjutnya, karena yang 2 orang ini juga ketakutan melihat yang satunya tadi sudah kecelakaan, dia tidak terlalu memusingkan hal tersebut dan dia mencoba, tapi dia masih percaya di dalam otaknya, tapi dia masih meyakini hal tersebut. Nah, pas waktu itu dia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-21, dan ketika mau merayakannya tiba-tiba ada peluru yang nyasar gitu kepada dirinya dan dia meninggal dunia. Nah, yang selanjutnya bayi yang ketiga, dia sangat paranoid gitu. Dia sangat ketakutan karena 2 saudara yang tadi yang barengan dia lahir itu sudah meninggal dunia, dan yang ketiga memutuskan untuk pergi ke dokter, dan dia menyuruh dokter tersebut untuk menjaga kesehatannya setiap detik, setiap menit pas malam hari itu. Nah, dan ketika malam yang besoknya dia akan berumur 23 tahun, tiba-tiba dia terkena penyakit hiperventilasi. Dia keringat berlebih, dia ketakutan berlebih, dia tidak tenang hatinya, dan dia meninggal dunia hari itu juga. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini yang disebut efek nocebo. Tadi kita sudah menerangkan ini efek placebo, bahwa ada obat yang sebenarnya itu tidak mengandung apa-apa, yang di dalamnya itu cuma kandungannya itu tepung, atau bisa jadi di dalamnya itu kandungannya itu cuma air doang atau garam gitu, tapi bisa menyembuhkan. Nah, jadi kita sudah bisa simpulkan bahwa yang pertama tadi efek placebo adalah suatu substansi yang sebenarnya itu tidak menyembuhkan tapi bisa menyembuhkan. Dan yang selanjutnya, yang kedua yaitu nocebo, yaitu sebaliknya, suatu substansi yang sebenarnya tidak menyebabkan seseorang sakit, tetapi orang tersebut bisa sakit. Nah, apa penyebabnya ini? Kok bisa terjadi, Bang? Nah, ini penyebabnya adalah keyakinan dan sugesti. Dokter meneliti pas waktu itu, karena ini dikutip dari cerita literatur medis gitu guys. Jadi cerita barusan itu bukan cerita ngarang-ngarang saya. Nah, dokter itu meneliti, dan ini sebenarnya suatu penyakit yang jarang sekali ditemukan kata dokter juga. Nah, salah satu yang menyebabkannya itu adalah sugesti dan teror. Dan jadi di sini kita sudah bisa simpulkan bahwa pikiran kita itu menyebabkan diri kita. Oke, karena gini, pikiran dan tubuh kita itu berjalan secara beriringan. Ketika pikiran kita kacau atau melakukan suatu hal yang tidak, mempercayai suatu hal yang tidak, maka bisa jadi pikiran tersebut atau pemikiran tersebut bisa akan menjadi kenyataan. Dukun itu memang menyebalkan dan bikin bodoh dan tolol masyarakat, terutama yang ada di tradisional, karena dukun memanfaatkan efek placebo untuk menyembuhkan dan memanfaatkan efek nocebo untuk mencari penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak ada. Kamu pernah mendengar pelet itu? Kamu pernah mendengar yang namanya santet? Atau kamu pernah mendengar yang namanya dukun memberi suatu hal jimat gitu, dan itu bisa
Nah, membuat diri kita itu lebih baik. Nah, kalau placebo itu bisa dimanfaatkan gitu. Ini sudah ada salahnya kalau itu menguntungkan. Tidak salahnya kalau di produk itu dijadikan bahan jualan dan menguntungkan banyak gitu. Dan seringkali tidak selamanya terjadi. Meskipun efek placebo dan nocebo ini tidak benar-benar terjadi, tidak semuanya terjadi atau tidak semuanya menjadi kenyataan apa yang kita pikirkan, itu banyak sekali pengaruhnya. Lihat di luar sana ada yang penyakit HIV yang asalnya negatif dia menjadi positif, dan ada lagi penyakit-penyakit yang gila yang banyak yang menderita itu bisa sembuh dengan efek placebo. Nah, mungkin kalian pernah mendengar air yang dijampi-jampi. Nah, itu juga termasuk dengan efek placebo. Jadi keyakinan kita lah yang berperan di situ. Jadi yang menyembuhkan bukan dukunnya, tetapi persepsi kita terhadapnya. Kalau kita menganggap bahwa air tersebut atau jimat tersebut atau pil tersebut memang benar berpengaruh, kita bakal sugesti dan kita bakal mempercayai hal itu, bahwa hal itu adalah super ajaib dan dapat menyembuhkan. Kita akan itu bagus itu kalau dipakai untuk kesehatan. Nah, di medis sering dipakai kalau misalkan nih ada anak kecil nih yang si bayi balita dan dia itu belum bagus kalau misalnya dikasih obat-obatan yang kimia. Nah, dokter tersebut memberi pil yang sebenarnya di dalam itu cuma bubuk atau di dalam itu cuma garam dan bahkan bisa jadi itu cuma air doang. Nah, itu menyebabkan kesembuhan. Dan juga ada suatu penelitian juga publik dari Science of One yang mengatakan bahwa ketika seseorang nih sudah mengetahui bahwa itu efek placebo atau obat tersebut tidak mengandung apa-apa, tapi ketika dikasih obat tersebut kepada seorang tersebut, maka dirinya bisa sembuh. Dan segila itulah efek placebo, guys. Dan kita harus bisa memanfaatkannya dengan cara berpikiran positif. Dan itulah juga yang menjadikan alasan kenapa seni memikirkan hal-hal yang tidak ada, yang sepele itu menjadi bahaya untuk kita semua. Dan dari video kali ini kita bisa belajar bahwa pentingnya berpikir positif, pentingnya memikirkan hal-hal yang baik-baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan terlalu terikat kepada hal-hal yang tidak gitu. Dan pikiran kita dan keyakinan kita menentukan segalanya dalam kehidupan ini, guys. Jadi kesimpulannya kita harus bisa berpikir yang realistis, berpikiran yang positif, dan berpikiran yang terbuka gitu. Jadi jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif gitu. Itulah contohnya gitu. Emang dukun-dukun ini menyebalkan di luar sana gitu, yang memberikan efek placebo dan sembuh. Dan seringkali ya perlu diingat, dukunnya juga tidak menyadari hal ini. Dia merasa dirinya sakit, padahal itu efek placebo dan efek nocebo. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Ramadhani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.